Halo teman-teman semua. Eh, ada yang udah ngalamin kayak saya nggak? Jadi sekolah mulai bertanya kepada orang tua ya tentang gimana kalau tahun ajaran baru kita mulai sekolah offline lagi atau onsite lagi, belajarnya di sekolah lagi gitu ya. Setuju nggak nih para orang tua gitu ya? Nah, saya lagi mikir-mikir sih. Tapi yang jelas pertanyaan ini sebenarnya bukan yang pertama kali. Seingat saya tahun lalu itu udah pernah juga ditanyain sama beberapa guru wali kelas gitu, nanyain. Dan setelah sekian bulan gitu ya ditanyain lagi, bahkan sekarang udah ada surveinya, Google Formnya gitu. Ada satu pertanyaan saya yang belum kejawab gitu. Jadi itulah yang bikin kita masih ragu-ragu, dan mungkin bagus juga kalau kita bahas video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mau bahas soal sekolah offline itu kira-kira udah bisa apa belum ya. Nah tentu saja ini bukan sudut pandang saya sebagai orang yang ngerti sekolah, yang ngerti dunia pendidikan, ngerti sistem ya. Tapi justru ini sudut pandang saya sebagai orang tua ya. Karena pertanyaan yang diajukan itu sama gitu ya. Kalau sekolahnya masuk lagi offline atau onsite gitu ya, setuju apa enggak gitu ya. Tahun lalu pertanyaannya masih lisan, tahun ini udah ada formnya, dan kelihatan sih sebenarnya ada beberapa rencana yang dibuat sama sekolah, misalnya tentang ya tentu tidak semua siswa masuk langsung sekaligus, ada yang ya mungkin akan dipetakan dulu gitu ya, dan ada uji coba selama 3 bulan, dipetakan dulu kira-kira berapa yang berminat, kemudian kemungkinan kelasnya akan dipisah tuh, gurunya dipisah, jadi yang menanganin kelas di online terus sama yang di offline itu gurunya berbeda. Tapi kalau udah milih salah satu maka kita nggak bisa ganti ke yang lain, at least buat di beberapa bulan itulah gitu. Nah pertanyaan yang belum kejawab adalah, emang ketika seandainya sekolah itu nanti masuk lagi gitu ya dengan situasi yang jelas, kita sekarang belum ada di situasi yang aman ya. Jadi COVID-19 ini masih jauh dari aman gitu. Kita masih belum lihat adanya penurunan kasus misalnya gitu ya. Mungkin masyarakat ngerasanya udah membaik, tapi sebenarnya perasaan doang, kalau dilihat datanya ya belum kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah emang gimana ya sekolahnya gitu, gimana prosesnya. Nah, itu yang belum kejawab gitu. Dan kalau saya coba tanya-tanya ke teman-teman di beberapa sekolah lain juga seperti itu ya kondisinya. Padahal sebenarnya yang akan jauh lebih mudah ya bagi orang tua sebenarnya menjawab kalau sekolah itu mungkin ya bikin aja semacam simulasi gitu ya. Jadi bukan sekedar bahwa nanti mekanismenya begini, belajarnya 3 bulan, bukan itu. Karena yang bikin kita pikiran itu adalah bagaimana mengatasi anak-anak yang berkumpul, terutama kalau SD. Nah, ini kekhawatiran saya ini valid gitu, karena satu kali saya pernah ada di depan sebuah sekolah nih di masa COVID-19 ini. Itu sebuah SMA ya, yang ketika itu saya lihat kayaknya mungkin lagi ngambil buku apa gimana gitu, jadi mungkin siswa datang ke sekolah. Nah ada dua nih cowok-cowok gitu, datang ketemu sekolah, apa kabar lu yuk, mereka salaman guys, kemudian rangkulan, ya bubar gitu kan. Atau kalaupun misalnya datang pakai masker kemudian ngumpul di depan sekolah, mungkin habis urusan selesai kumpul di depan sekolah, pas ngobrol dibuka maskernya guys. jadi jadi belum ada gitu antisipasinya, bahkan untuk kegiatan yang sesederhana itu, mungkin tuh cuma ngambil buku atau apa ya, belum ada antisipasinya. Jadi gimana kalau dipetain aja ya, sih bikin aja semacam simulasi. Kalau kita jadi siswa, kita datang ke sekolah, apa yang akan bikin kita kumpul gitu ya,
ngobrol dan segala macamnya. Kemudian gimana mengantisipasi itu, apa sistem yang perlu dibuat, itu disimulasikan, kemudian dibikin aja video pendek gitu ya, cerita ke orang tua misalnya, oh ini nih ya, nih poin-poin spot-spot yang anak-anak biasa kumpul di jam-jam tertentu, jam istirahat misalnya gitu, dan yang akan kami lakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5, prosesnya kayak gini, mekanisme kayak gini. Video itu jelas hanya sebuah simulasi, dan pada saat itu diberikan kepada orang tua, satu, orang tua akan tergambar gitu ya, seperti apa suasana sekolahnya dan bisa mengkirakan oke, make sense, ini aman. Atau kalaupun belum aman, ada beberapa masukan orang tua, bagus juga, itu semacam kita prototyping sebenarnya kalau di ilmu design thinking ya, karena ini kan situasi yang kita nggak pernah alamin, ini situasi yang nggak standar, jadi cara mikirnya juga mesti nggak standar gitu kan. Kita nggak bisa berpikir dengan basis apa yang sudah kita alami kemarin, karena nggak ada basisnya kemarin. Kita hanya bisa memperkirakan. Nah itu kita bikin semacam prototyping, simulasi tadi, lalu minta pendapat orang tua. Nah itu mungkin itu jauh lebih mudah bagi orang tua akhirnya melihat bahwa oke, ini make sense, so yes or no nya cepet gitu. Tapi kalau hanya ditanya setuju apa enggak, ya mungkin jawabnya susah ya. Ada sebagian orang tua yang saya tahu ya kekeh sih, mungkin karena memang enggak merasa kesulitan untuk mendampingi anak yang belajar. Ada seperti itu ya, sehingga beberapa sekolah saya amatin memang mengadakan kayak semacam pelajaran tambahan buat anaknya, dan orang tua nyaman-nyaman aja tuh ngadain itu. Tapi kan itu situasi yang beda ya. Kalau cuma 1, 2 sebagian kecil orang dengan satu angkatan belajar, itu kan lain ceritanya. Ini sesuatu yang benar-benar perlu perencanaan yang matang gitu. Nah jadi mungkin poinnya itu ya kali, kalau ada teman-teman sekolah yang lagi nyiapin, saya pikir simulasi is a good thing ya, simulasi, videoin aja gitu. Orang tua jadi lebih gampang untuk melihatnya dan memperkirakan, bahkan kasih masukan gitu. Barangkali ada hal-hal yang nggak kepikir sama sekolah, kepikir sama orang tua sebagai konsumennya gitu, dan akhirnya bisa ya co-creation ya sama orang tua. Nah itu poin pertama sih. Nah cuman ada poin yang kedua sebenarnya. Ya poin yang kedua ini basisnya lebih karena tadi bahwa saya pribadi melihat situasi COVID-19 masih jauh dari aman. Jadi sebenarnya pembelajaran offline atau onsite itu masih sangat berisiko gitu ya. Belum ada tanda-tanda amannya sih kalau menurut saya gitu. Nah cuman saya juga memahamin bahwa mungkin sekolah merasakan bahwa pembelajaran online itu betul-betul tidak dirasakan efektif, atau agak sulit membuat itu efektif. Nah untuk poin ini, kalau masih ada teman-teman di sekolah yang terjadi, ini observasi saya sebagai orang luar ya, ini sebenarnya ada sebabnya saya lihat ya. Sebabnya kemungkinan kalau dari pengamatan saya adalah masih digunakannya mindset atau pola pikir offline kemarin sebelum pandemi pada saat kita online. Jadi ngajarnya udah harus online ya, tetapi mindsetnya masih offline. Sehingga yang terjadi adalah ya keluhan gitu, susah, nggak bisa begini, nggak bisa begitu gitu ya. Padahal menariknya perusahaan itu juga sama ya mengalami. Ada perusahaan yang juga mengeluhkan, sehingga ya juga kekeh ya pengen karyawannya itu bisa masuk gitu. Padahal nggak perlu mat. Lain cerita kalau bisnisnya memang harus ketemu langsung dengan orang ya. Ini sebenarnya organisasi yang masih bisa gitu untuk bisa work from home misalnya, atau remote working. Tapi kesulitan itu sama kasusnya, yaitu masih menggunakan mindset offline untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan online. Salah satu praktek sederhana lah begini. Di tim saya kerja itu sejak tahun lalu ada decision bahwa salah satu practice yang akan kita pakai adalah daily accountability meeting. Jadi pagi-pagi jam 8 sampai setengah 9 kita ketemu untuk mendeklar ya apa komitmen pekerjaan kita di hari itu, tertulis ya di di cloud gitu, dan kita sharing itu everyday. Jadi saya akan cerita apa yang saya kerjain hari ini, kemudian orang bisa lihat itu selesai apa enggak dan segala macamnya. Itu setiap hari, dan itu sangat membantu untuk mengkoordinasikan pekerjaan satu. Yang kedua juga sangat membantu untuk membuat kita nggak perlu curiga satu sama lain, karena orang tahu apa yang dikerjakan orang lain gitu ya. Nah bahkan bisa saling bantu.
Sehingga meskipun tengah-tengahnya tidak ada koordinasi yang terlalu detail, tapi orang tahu bahwa setiap orang sedang mengerjakan sesuatu. Nah, praktek itu saya temukan ada di beberapa sekolah ya. Jadi misalnya ya pagi-pagi tuh ada kegiatan conditioning dulu ya, morning briefing apa morning apalah ya, chat gitu ya. Nah, ada sebagian sekolah yang gurunya nggak disiplin melakukan itu. Itu kan contoh kecil ya, itu contoh kecil yang sebenarnya bisa dikerjakan ya. Salah satu best practices yang baik. Tapi ada sekolah yang nggak disiplin melakukan itu. Ya pasti ada dampaknya lah gitu ya ke pembelajaran selanjutnya. Itu satu. Yang kedua adalah saya ketemu juga praktek yang bagus misalnya gini. Jadi wali kelas itu kan the owner of the class gitu. Jadi mereka kalau di situasi normal sebelum pandemi itu kan yang dengan mudah koordinasi dengan guru mata pelajaran misalnya. Ketika ada anaknya yang memang kesulitan di mata pilihan tertentu yang dia nggak ngajar di situ. Nah, di situasi online itu saya masih dapatin tuh ada sekolah yang tidak melakukan itu. Jadi wali kelas itu ya mungkin hanya ngajar di jamnya dia aja, padahal mungkin dia sebenarnya bisa masuk ke jam pelajaran lain untuk mengecek apa yang terjadi dan bagaimana anak-anaknya kemudian bisa mengikuti pelajaran. Kalau ada kesulitan yang langsung dikoordinasikan gitu. Kok kayaknya si A, si B, si C ini kesulitan di matematika, kesulitan di fisika gitu ya. Di mata pelajaran ini, di bahasan tertentu kayaknya kesulitan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bantu? Segera teridentifikasi, tidak nunggu kemudian si ujung akhirnya nilainya udah jeblok kemudian baru dibikin sebuah treatment gitu. Itu sesuatu yang ya ini cara kerja agile sebenarnya sih ya. Cara kerja agile itu kan desain kemudian eksekusi kemudian evaluasi rutin gitu ya. Potongannya tuh week by week gitu. Nah, cara kerja ini mungkin ada di sebagian sekolah ya, tapi saya masih nemu banyak yang nggak menjalankan. Padahal itu hal-hal yang di luaran itu udah kejadian. So, poin saya adalah sebenarnya online learning masih bisa diimprove selama kita tidak bernostalgia dengan offline gitu. Selama kita clear our mind gitu, kemudian mencoba berpikir betul-betul dengan kacamata online. Learning secara remote itu, secara mandiri itu sebenarnya cara kerjanya gimana, kemudian kita coba dari sana. Karena di dunia ini, ada beberapa teman saya yang cerita, dia even kerja, bahkan mendirikan perusahaan yang dari lahirnya work from home. Dan work from home-nya itu bukan di Indonesia ya, tapi satu di Indonesia, ada yang di Amerika, ada yang di India. Dari lahirnya sampai sekarang, ya tentu saja bukan berarti mereka nggak pernah ketemu sama sekali ya. Ada mau ketemu mungkin tahunan gitu. Tapi sehari-hari itu mereka kerja dari jauh dengan time zone yang berbeda, and yet they find a way gitu ya untuk bikin perusahaan yang bisa running dan profitable gitu, hidup sampai sekarang bisnisnya nggak main-main gitu. WFH dari lahir gitu. Jadi ini kan soal mindset ya, memang mereka dari awal mengatakan bahwa ini bisa, yuk kita find out gitu. Nah, sekolah juga begitu. Kalau pola pikirnya pure ya bicara, ya gimana sih online bisa works, barangkali bisa. Contoh lain misalnya begini, saya ngamatin misalnya guru-guru combine ya, ada pembelajaran yang dia mungkin pakai Zoom, Google Meet misalnya, ada yang kemudian dia pakai bikin video misalnya gitu. Nah, ketika kita pengen bikin video, barangkali akan lebih mendapatkan banyak insight kalau kita benchmarknya itu bukan ke sesama guru gitu, yang juga masih sama-sama belajar. Jadi kalau browsing di YouTube tuh contohnya jangan pembelajaran fisika gitu. Tapi contohnya adalah siapa ya YouTuber yang enak ngomongnya. Gitu ya. Kalau dibilang bahwa video itu maksimal 10 menit. Lah Om Deddy Corbuzier itu bisa bikin podcast ngobrol doang berdua gitu, 50 menit orang nonton gitu. Bahkan mungkin murid-murid kita nonton. Nah, maka barangkali kita perlu benchmarknya ke situ ya, benchmark ke orang-orang yang di luar bidang kita, tetapi kita bisa ambil insight-nya. Nah, ini yang saya maksud dengan tadi cara pure berpikir online gitu kan. Nah, dan itu tentu saja akan kesulitan kita dapat idenya kalau
kita masih sering nostalgia ya ke arah para kegiatan offline gitu. Nah, insya Allah sih someday kita akan kembali ke situasi normal. Hanya karena kita nggak tahu kapan, kenapa nggak kemudian kita nyemplung sekalian mencari cara-cara baru, sehingga nanti pada saat kita sudah kembali ya kita akan kembali dengan jauh lebih baik karena punya dua mode pembelajaran yang kita sama-sama kuasain gitu. Nah, jadi ada 2 poin ya. Satu soal ya kalau memang sekolah serius mau nyiapin pembelajaran offline, mendingan sih poin saya adalah bikin simulasinya, kemudian semacam prototipe rekamannya sehingga kita bisa dapat feedback langsung ya. Karena yang paling krusial tuh bukan jumlah siswa dikurangi segala macam, itu hal-hal yang udah obvious. Yang challenging adalah gimana bikin kerumunan itu tidak terjadi, itu challenging. Gimana sekolah kemudian memastikan meja itu selalu bersih gitu, berapa kali prosesnya seperti apa. Kan mungkin nggak semua sekolah juga punya kemewahan nambah cleaning service gitu ya, untuk memastikan pintu kemudian meja disemprotin terus. Kalau sekolah Islamnya tempat wudhu, tempat sujud kan mungkin nggak semua kemewahan, tapi gimana itu akan bekerja, gimana mekanismenya itu kan perlu disimulasiin, dan orang tua bisa lihat itu sehingga agak lebih mudah ya kasih masukan dan kemudian memutuskan. Nah, tapi di luar itu sebenarnya jangan-jangan nih online itu sekarang masih pilihan yang lebih baik kalau kita pure nyemplung di situ, tidak apa istilahnya bernostalgia lah dengan pola pikir lama yang sekarang lagi nggak relevan gitu. Nah, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.